Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk baru dari brand lokal Something yang produknya baru launch awal Juni kemarin, yaitu Niacinamide Barrier Serum. Nah, Niacinamide Barrier Serum ini merupakan versi renewal, versi upgraded, versi advance dari niacinamide serum yang original. Jadi niacinamide serum yang original itu udah discontinued, mereka nggak produksi lagi. Jadi lahirlah si Niacinamide Barrier Serum ini. Nah, si Niacinamide Barrier Serum ini tersedia dalam dua persentase yang berbeda, yaitu yang 5% dan yang 10%. Nah, yang aku punya ini Niacinamide Barrier Serumnya yang 10% karena kulit aku sudah bisa dan sudah terbiasa dengan kandungan niacinamide yang persentasenya tinggi, yaitu 10%. Nah, kalau menurut kalian 10% niacinamide itu masih terlalu strong di kulit kalian, kalian bisa coba dulu yang 5%. Nah, aku pernah baca di salah satu postingan dermatologis di Instagram, kata dia persentase kandungan yang lebih besar, lebih tinggi belum tentu, belum pasti lebih efektif dibandingkan persentase kandungan yang lebih kecil. Nah, terus aku mau cerita ya. Jadi tuh sebenarnya aku udah pernah cobain berbagai niacinamide serumnya Something, mulai dari yang versi original, terus yang Moisture Sabi Beat Max, terus juga yang Niacinamide Barrier Serum yang baru ini. Nah, kalau yang versi original dulu tuh aku pernah cobain 2 botol selama 2 bulan dan gak ada efeknya sama sekali di kulit aku sebenarnya. Sorry. Nah, terus kalau yang Moisture Sabi Beat Max itu aku pernah cobain yang versi sampelnya, yang packagingnya tuh kayak obat tetes mata gitu loh, nanti aku tunjukin. Nah, itu aku udah buat reviewnya di Instagram aku, nanti kalian tinggal baca aja. Nah, aku pernah cobain yang Moisture Sabi Beat Max itu, yang kecil sampel itu habis selama 5-6 hari dan ada sedikit efeknya di kulit aku, yaitu sedikit mencerahkan bekas jerawat aku, sedikit kok ya, jadi nggak terlalu signifikan dan lumayan membantu sih untuk peredusan dan jerawat aku. Nah, untuk yang Niacinamide Barrier Serum ini reviewnya aku taruh di belakang ya, nanti aku jelasin. Nah, ketiga serum niacinamide yang pernah aku coba, yang versi original, yang Moisture Sabi Beat Max, sama yang Niacinamide Barrier Serum ini presentasinya 10% semua, nggak yang 5%, karena aku mah langsung cus aja, aku kayak udah yakin kuat, padahal harusnya kan patch test dulu ya kalau nyobain produk baru, tapi aku kayak yakin aja pokoknya 10% Safia pasti kulitnya kuat gitu. Begitu. Nah, jadi apa sih perbedaan dari 3 varian niacinamide serumnya Something? Nah, kita anggap aja 3 ya, yang originalnya juga dihitung. Jadi kata mereka, aku lihat contekannya ya di Instagram Something, kalau ya versi originalnya itu katanya fokusnya untuk memperkuat dan memperbaiki skin barrier, itu fokusnya cuma satu. Nah, kalau yang Niacinamide Barrier Serum yang merupakan versi advance dari yang original itu, selain untuk memperbaiki skin barrier yang rusak, fokusnya juga untuk yang sensitif, yang kulitnya iritasi, itu juga untuk yang kulitnya rentan berjerawat, juga yang dehidrasi dan juga anti peradangan gitu. Karena ini dibilangnya triple ceramide advanced formula, dan aku lihat ini ada 3 macam ceramide memang, dan juga ada beta sphingosine dan juga kolesterol yang juga bagus untuk memperkuat skin barrier. Nah, terus juga ada yang dibilangnya Sabi version, yang Sabi Beat Mask Brightening Serum. Nah, namanya aja brightening serum ya, jadi memang varian Sabi ini fokusnya untuk mencerahkan kulit. Jadi dibilangnya untuk maximum brightening, terus juga meratakan warna kulit, terus juga mencerahkan kulit yang kusam ya, yang lelah, terus juga mengatasi masalah hiperpigmentasi atau bekas jerawat, karena kan biasanya ada yang merah atau ada yang kecoklatan gitu ya. Terus juga ada untuk anti peradangan, dan juga katanya untuk bekas jerawat yang scar gitu, yang ada yang box sama yang peak dan segala macam. Ada suara ambulans. Lanjut. Next, klaim dari Something adalah Niacinamide Barrier Serum ini bisa untuk semua jenis kulit, termasuk yang kulitnya sensitif sekalipun. Kenapa? Karena level pH Niacinamide
Berry Serum ini adalah 5,5 sampai 6,5, yang sebenarnya lumayan mirip lah sama level pH kulit kita gitu. Nah, level pH dari Niacinamide Berry Serum yang 5,5 sampai 6,5 itu tergolong netral dan aman digunakan untuk yang kulitnya sensitif. Lalu si Niacinamide Berry Serum ini bisa digunakan bagi kalian yang bumil atau ibu hamil dan juga remaja yang usianya 11 tahun ke atas. Kenapa? Karena Niacinamide Berry Serum ini tidak mengandung actives yang dapat memicu iritasi dan telah tersertifikasi hypoallergenic. Nah, jadi si Niacinamide Berry Serum ini bisa digunakan bagi kalian yang punya permasalahan kulit, skin barrier yang rusak, terus sensitif, beruntusan, kusam, kemerahan, kulit kering, maupun ada kerutan halus. Maka dari itu, klaim dari produk ini adalah bisa membantu memperkuat skin barrier, mencerahkan, menyamarkan noda hitam atau mengatasi hyperpigmentation, terus mengatasi jerawat, mengurangi kemerahan, melembabkan kulit, dan meminimalisir kulit kering yang pecah-pecah. Jadi ini juga sebenarnya bisa buat anti-aging sih. Oh ya, terus niacinamide itu kan juga termasuk antioksidan, nah jadi bisa membantu kulit kita terlindungi dari radikal bebas. Dan karena dia merupakan antioksidan, jadi aku sarankan Niacinamide Berry Serum ini untuk dipakai di pagi hari juga. Nah, berdasarkan yang aku baca di Instagramnya Something, si Niacinamide Berry Serum ini kompatibel, bisa dipakai barengan dengan serum-serum Something lainnya, dari yang retinol, terus yang salmon DNA, peptide, terus juga yang bakuchiol, terus juga yang hyaluronic acid, terus juga yang 24K yang vitamin C itu. Kecuali yang mengandung eksfolian seperti AHA/BHA yang peeling solution, terus juga yang exfoliating tonernya yang glow maker. Jadi memang niacinamide itu memang perlu dipakai hati-hati kalau mau dibarengin dengan yang ada efek exfoliating gitu. Oke, sekarang kita bahas ingredientsnya ya. Jadi, si Niacinamide Berry Serum ini memiliki beberapa star ingredients atau key ingredients, yaitu 48% Rosa Damascena Flower Water, terus niacinamide of course, terus ada 3 ceramide, yaitu ceramide NP, ceramide AP, dan ceramide EOP. Terus juga ada zinc PCA dan juga hydrolyzed algae extract, terus juga beta vulgaris atau beetroot extract. Nah, aku jelasin ya. Aku lihat dari Instagramnya Something ya. Nah, Rosa Damascena Flower Water atau Rose Floral Water ini dapat membantu mengurangi tanda penuaan dini, berarti dia bagus untuk anti-aging. Dan dia juga mengurangi pembentukan minyak berlebih karena dia memang melembabkan. Terus juga Rose Floral Water ini juga biasanya skin soothing. Terus juga katanya juga bisa meratakan warna kulit. Nah, terus niacinamide yang mereka gunakan adalah pharmaceutical grade. Nah, niacinamide ini merupakan vitamin B3 dan juga merupakan antioksidan, jadi mampu melindungi kulit kita dari bahaya radikal bebas. Terus dia juga melembabkan kulit kita, jadi dia dapat mencegah trace epidermal water loss, terus juga mencerahkan, terus juga bisa mengatasi jerawat, terus juga bisa mengontrol minyak. Nah, terus si ceramide yang dipakai kan ada 3 ya, NP, AP, dan EOP. Nah, ceramide itu merupakan skin identical ingredients, jadi kandungan yang mirip sama yang apa yang udah ada di kulit kita, makanya dibilangnya dapat memperkuat skin barrier kita gitu. Nah, si ceramide NP, AP, dan EOP ini bisa melembabkan kulit, membantu memperbaiki skin barrier kita, terus juga bisa anti-aging. Nah, terus ada zinc PCA. Nah, zinc PCA ini juga merupakan salah satu ingredients yang mirip dengan apa yang sudah ada di kulit kita, maka juga bisa untuk memperkuat skin barrier. Nah, zinc PCI ini sangat dikenal sebenarnya untuk mengontrol minyak di kulit kita, dan sering banget dipasanginnya dengan niacinamide. Nah, terus juga zinc PCI ini merupakan antioksidan, antiinflamasi, dan juga antibakteri. Dia juga bisa membantu mengatasi luka dan peradangan akibat jerawat. Terus juga ada hydrolyzed algae extract. Nah, ini tuh diambil dari brown algae atau seaweed yang dapat membantu menghambat proses pembentukan melanin, makanya dia juga bisa untuk brightening, mencerahkan gitu. Nah, terus juga dia bisa menghidrasi kulit, terus juga dapat melindungi kulit kita dari sinar UV, terus juga dapat mencegah proses penuaan dini, jadi juga bisa untuk anti-aging. Nah,
alga coklat atau hydrolyzed algae extract yang mereka gunakan ini merupakan fresh algae tanpa proses pengawetan. Nah, terus juga ada beta vulgaris beetroot extract. Nah, ini dapat menghidrasi kulit, terus juga dapat meningkatkan kehalusan kulit gitu. Jadi berpengaruh juga sama tekstur kulit kita. Nah, itu juga merupakan sumber antioksidan, terus juga bisa anti-aging juga, yaitu mencegah munculnya tanda penuaan. Nah, itu aja pembahasan mengenai star ingredients. Nah, kandungan yang melembabkannya sebenarnya bukan cuma niacinamide, bukan cuma zinc PCA, tapi yang aku lihat mereka juga ada glycerin. Nah, glycerinnya ini malah di urutan kedua di ingredients list mereka. Terus juga ada allantoin. Nah, allantoin ini sifatnya keratolitik, artinya dapat melembabkan tapi juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi ada exfoliating efeknya gitu. Terus juga ada kafein. Nah, kafein ini juga dikenal dapat mencerahkan kulit gitu. Jadi ini ingredients untuk mencerahkannya banyak banget ya, bukan cuma niacinamide ya. Next, mengenai packaging, sebenarnya packagingnya tuh sama aja kayak packaging serum-serumnya something yang lain ya. Pokoknya kayak botol ini kayak plastik kan ya. Pokoknya ini bisa didaur ulang. Terus juga ini selain 20 ml, mereka juga tersedia dalam ukuran yang lebih besar, yaitu 40 ml. Dan setahu aku yang ukuran yang lebih besar itu bukan pipet kayak gini, tapi kayak ada buat dipencetnya gitu. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai serumnya. Nah, kalian udah lihat di bagian awal video ini mengenai penampakan dari isi serumnya. Jadi si Niacinamide Berry Serum ini konsistensinya tuh lebih kayak gel runny gitu. Kenapa? Karena enggak gel yang kental, tapi juga enggak secair air gitu. Nah, terus kalian kalau lihat buka pipetnya gini, itu kelihatan kayak warnanya tuh kayak putih-putih gitu ya. Sebenarnya enggak yang putih banget, karena kalau kalian tuang ke tangan kalian, si serumnya ini tuh semi transparan dan cuma agak keruh aja gitu, nggak ada warnanya sama sekali sebenarnya, cuma semi transparan dan agak suara ambulans lagi. Pokoknya ini semi transparan dan emang agak keruh aja gitu warnanya. Terus ini juga nggak lengket di kulit dan juga nggak ada wanginya sama sekali. Nah, yang membedakan Niacinamide Berry Serum ini dengan Niacinamide Serum yang original dan yang Sabi Beat Max adalah si Niacinamide Berry Serum ini setelah kalian pakai tuh meninggalkan rasa dan tampilan yang berminyak. Kalian tonton kan yang bagian awal video, yang video swatch ini tuh, kalian bisa lihat tangan aku tuh bekasnya kayak berminyak-minyak gitu ya, karena memang seperti itu gitu tampilan dan rasanya. Nah, karena berminyak seperti itu, apakah aman dipakai untuk di pagi hari? Sepengalaman aku bisa, ini aman banget kalau dipakai di pagi hari. Gak akan bikin tambah berminyak malah. Dan cara pakai itu bisa diakalin supaya di muka kita tuh tidak meninggalkan rasa dan tampilan berminyak. Jadi, ya Allah, ambulans lagi. Nah, jadi kalian kalau pakai ini, kan awalnya kan kalau aku sih pakainya di blend dulu ya, terus aku tap. Nah, kalian tap serumnya tuh yang lama dan sabar gitu. Pokoknya kalian tap terus sampai si barrier serum ini tidak terlihat dan tidak terasa berminyak di muka kalian gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena pada ujung-ujungnya memang di tangan kalian masih ada kayak terlihat berminyak gitu, tapi di muka kalian enggak gitu. Nah, terus si Niacinamide Barrier Serum ini tuh memang setelah meresap dengan baik ke dalam kulit kalian, tidak akan terasa dan terlihat berminyak seperti awal kalian pakai gitu. Jadi kalian tenang aja, itu bisa diakalin. Intinya tap sampai meresap. Nah, karena ada feel berminyak itulah pas awal-awal pakai, aku tiap pakai Niacinamide Barrier Serum ini tuh kayak pakai serum tapi ditambah dengan face oil yang ringan gitu, tapi dalam satu produk gitu. Karena dibilang serum yang humectant enggak, tapi yang face oil yang berminyak banget tuh enggak gitu. Jadi kayak in between gitu feel di kulit aku gitu. Nah, oke, aku lupa bilang, aku udah pakai si Niacinamide Barrier Serum ini selama 2 minggu dan sebenarnya lumayan boros, itu tinggal dikit banget gitu. Karena biasanya aku pakai serum 20 ml itu bisa untuk sebulan, tapi 2 minggu aja tinggal sepertiga bagian, parah banget. Nah, kan aku bilang tadi kan
dia memang membuat kulit aku tuh terasa dan terlihat berminyak. Tapi di kulit aku yang kombinasi ini tuh aman-aman aja dan gak ada efek negatif gitu di kulit aku. Jadi kulit aku kan kombinasi yang dimana dahi aku, hidung aku, dan juga dagu aku tuh berminyak. Tapi tiap aku pakai ini tuh nggak bikin tambah berminyak, nggak bikin komedoan, nggak bikin jerawatan. Pokoknya dia tuh aman-aman aja gitu. Nah, ini bagian reviewnya. Jadi bagaimana sih efeknya Niacinamide Barrier Serum setelah aku pakai selama 2 minggu. Aku beneran pakai sampai kemarin loh ya. Nah, jadi setelah 1-2 kali pakai, di awal-awal pakai itu, efek yang langsung terasa adalah dia bikin jerawat aku cepat matang gitu. Disclaimer, ini jerawatnya tuh bukan karena produknya ya, karena sebelum aku pakai, sebelum aku coba memang aku udah jerawatan gitu. Jadi pas buat nyobain ini, terus setelah dia berhasil memberantas jerawat aku, dia juga bikin skin barrier aku tuh lebih kuat. Taunya dari mana? Pokoknya selama aku pakai ini semingguan lebih tuh, aku tuh nggak muncul jerawat gitu loh, dan tekstur kulit aku juga jauh membaik. Jadi biasanya kan kalau skin barrier rusak itu kan dikit-dikit iritasi, kemerahan, pokoknya macam-macam deh kulitnya gitu kan, lemah gitu. Nah, tapi selama semingguan itu kulit aku tuh nggak kenapa-napa, kayak sehat walafiat gitu. Jadi itulah bagusnya ketika skin barrier kita itu kuat gitu, strong banget deh pokoknya. Nah, terus aku ada notes ya, karena aku selalu update di notes aku. Nah, terus selain dia memperkuat skin barrier, terus dia juga mampu mengatasi jerawat aku, sejujurnya sih belum ada efek lain yang signifikan ya gitu. Kalaupun efek mencerahkan belum ada, karena aku baru pakai cuma 2 mingguan. Terus mengenai oil control, harusnya oil control baik ya, karena aku pakai ini seharian tuh nggak bikin area kulit aku tambah berminyak, which is a good thing. Padahal cuacanya lagi panas banget gini gitu. Terus mengenai kemampuan melembabkannya, karena niacinamide kan itu juga termasuk humectant gitu ya. Nah, aku nggak bisa menilai apakah si barrier serum ini mampu melembabkan, karena aku nggak punya alat moisture kit yang biasa dipakai sama klinik itu untuk ngecek tingkat kelembapan kulit kita. Aku nggak punya alat itu, jadi aku nggak bisa ngetes seberapa lembab kulit aku before afternya. Nah, segitu aja review aku mengenai 10% Niacinamide Barrier Serum dari Something. Maaf kalau penjelasannya terlalu panjang dan terlalu detail. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye!